Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Singkatnya, pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitik beratkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KNDK residenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara RI terdiri dari 3 tingkat provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Daerah otonom diganti dengan istilah daerah Swantan. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998, terjadi krisis ekonomi, Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerah masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik, luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004, terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi otonomi, membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jembrana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun, masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah pengembangan wali kota atau bupati kepada gubernur dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Kota Semarang meningkatkan ekonomi daerah dengan penerapan e-government dan open government. Mereka kini berkembang menjadi pusat ekonomi yang sukses. Ini proses mengurus izin usaha menengah kecil itu sangat cepat. Jadi para pengusaha UMKM itu cukup dengan membawa surat keterangan domisili, RT, RW, dibawa ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan langsung inline dengan dinas koperasi, dan hari itu juga izin usaha menengah kecil itu jadi. Selain itu, banyak kisah sukses daerah lainnya, tapi perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi, membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Good governance yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan, serta berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan tersebut. Governance yang berarti pemerintah. Pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar good governance: 1. Profesionalitas, 2. Akuntabilitas, 3. Transparansi, 4. Pelayanan prima, 5. Demokrasi dan partisipasi, 6. Efisiensi dan efektivitas, 7. Supremasi hukum. Good governance mempunyai 3 pilar. 1. Pemerintah berperan dalam mempertahankan dan memfasilitasi bagian pembangunan. 2. Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan
dan menjadikan sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. 3. Masyarakat berperan sebagai pemeran utama, bukan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal-hal mendasar yang harus diperbaiki dan berpengaruh terhadap clean dan good governance diantaranya: 1. Integritas pelaku pemerintahan. 2. Kondisi politik dalam negeri. 3. Kondisi ekonomi masyarakat. 4. Sosial masyarakat. 5. Sistem politik. Asas-asas pemerintahan yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Asas kepentingan hukum. 2. Asas tertib penyelenggara negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. 7. Akuntabilitas. Aspek-aspek pemerintahan yang baik. 1. Hukum atau kebijakan merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. 2. Administratif, kompeten, dan transparansi, yaitu membuat perencanaan secara efektif, kemampuan untuk penyederhanaan organisasi, penciptaan, disiplin, dan keterbukaan informasi. Ketiga, desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.